Hari ini ibu aku mau ceritain Tambelina. Bukunya bagus tahu. Aku suka banget ceritain. Kalau malam-malam aku kalau gak bisa tidur, nanti aku mau dibacain sama ibu aku. Hey. Ya, malam ini kita bacain dongeng Tambelina dari buku terbitan BIP Kelompok Gramedia. Soalnya aku suka bukunya. Kira-kira petualangan apa ya yang menanti Tambelina, gadis yang tubuhnya seukuran ibu jari? Kecil banget tahu. Kita mulai. Pada zaman dahulu hidup seorang wanita yang ingin sekali memiliki anak. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya dia menemui seorang penyihir tua. "Tolonglah aku untuk mendapatkan seorang bayi yang cantik." "Itu mudah sekali. Bawa dan tanamlah biji gandum ini." Penyihir tua itu memberinya sebutir biji kecil. "Terima kasih." Wanita itu segera berlari pulang. Dengan sangat hati-hati dia menanam biji tersebut ke dalam sebuah pot. Tak lama kemudian biji itu bertunas dan sebuah kuncup bunga yang besar mulai tumbuh. "Indah sekali," katanya sambil mengecup kuncup bunga itu. Perlahan-lahan mahkota bunga itu terbuka satu persatu. Di dalam bunga itu muncullah seorang gadis kecil yang ukuran tubuhnya seibu jari. "Kau cantik sekali," kata wanita itu. Gadis itu diberi nama Tambelina dan wanita itu sangat menyayanginya. Dia menuang air ke sebuah piring dan meletakkan sehelai mahkota bunga tulip untuk dijadikan perahu Tambelina. Tambelina mendayung perahunya dengan sehelai bulu kuda berwarna putih sambil berdendang dengan suara merdu. Di malam hari dia tidur di ranjang yang terbuat dari kulit kenari dan menyelimuti dirinya dengan sehelai mahkota bunga mawar. Pada suatu malam, seekor kodok besar dengan rupa mengerikan masuk ke kamar Tambelina melalui jendela yang rusak. Kodok itu melompat ke atas meja dan melihat gadis itu sedang tertidur lelap. "Gadis cantik ini cantik sekali, krok-krok. Dia pasti istri yang sempurna untuk putraku, krok-krok." Kodok itu mengangkat kulit kenari tempat Tambelina tidur dan pulang ke rumahnya di dekat sungai. Ya Allah, kataknya itu ngomongnya lucu banget sih. Katak itu ngomongnya. Esok paginya, ketika Tambelina terbangun dan melihat sekelilingnya, dia sangat ketakutan melihat seekor kodok yang mengerikan sedang menungguinya. "Hahaha, kau sudah bangun. Ini putraku, krok-krok. Dia akan menjadi suamimu." Si ibu kodok memperkenalkan Tambelina pada putranya. "Krok-krok, krok-krok, krok-krok." Kodok muda itu berseru sambil melompat-lompat. Tangis Tambelina meledak. "Tunggulah di sini, aku akan membangun rumah untuk tempat tinggalmu dan putraku, krok-krok." Kedua kodok itu meninggalkan Tambelina di atas daun teratai agar dia tidak bisa melarikan diri. Ikan-ikan yang berenang di sekitar menjulurkan kepalanya. Ikan emas. Ikan-ikan yang berenang di sekitar menjulurkan kepalanya keluar dari air dan melihat Tambelina sedang menangis. Gadis kecil yang malang, gadis cantik ini tidak mungkin menjadi istri kodok itu. Kita harus melakukan sesuatu. Ikan-ikan itu menggigit batang daun teratai kuat-kuat dan membawanya sambil berenang menjauh. Kemudian daun itu mulai bergerak terbawa arus. "Gadis kecil, cepatlah pergi sejauh mungkin." "Terima kasih teman-teman." Bunga teratai itu membawa Tambelina pergi jauh dari kodok-kodok itu. Setelah itu arus air menjadi tenang. Aku ini beruntung sekali bisa melarikan diri dari kodok-kodok itu," kata Tambelina. Tambelina menoleh ke belakang dan menghela napas lega. Seekor kupu-kupu putih mengepakkan sayapnya dan terbang mendekat. Tambelina lalu melepaskan pita dari pinggangnya dan mengikatkan salah satu ujungnya ke pinggang kupu-kupu itu dan ujung yang lain pada daun teratai. Teratai itu pun bergerak lebih cepat. Tambelina menikmati pemandangan yang sangat indah.
Daun teratai itu terus bergerak mengikuti arus. Tiba-tiba, entah dari mana asalnya, seekor kumbang terbang mendekati Tambelina. Wow, gadis ini cantik sekali. Kumbang itu menarik Tambelina dan membawanya terbang. Kupu-kupu tidak dapat mengikuti kumbang itu karena terikat pada daun teratai. Dalam sekejap, kumbang itu telah terbang sangat jauh. Kumbang itu terbang ke dalam hutan dan menurunkan Tambelina di atas sebatang pohon. Teman-teman si kumbang berkerumun untuk melihat Tambelina. Kumbang itu berkata dengan angkuh, "Lihat, dia sangat cantik bukan?" Teman-temannya mengerutkan dahi. "Ya Tuhan, dia hanya punya sepasang kaki. Dia terlihat mengerikan." "Benar, dia bahkan tidak memiliki sungut. Jelek sekali," kata teman-teman si kumbang. Gitu tahu. Teman-teman si kumbang menertawakan Tambelina. Kumbang itu merasa sangat malu. "Pergilah kemanapun kau suka." Kumbang itu meninggalkan Tambelina dan terbang menjauh. Tambelina ditinggalkan sendirian. Dia menangis. "Wajahku pasti sangat buruk, sehingga kumbang pun tidak menyukaiku." Padahal sebenarnya Tambelina sangat cantik dan manis. Tambelina tinggal sendirian di dalam hutan. Dia membuat tempat tidur dari rumput dan berteduh dari hujan di bawah daun semanggi besar. Ketika musim gugur tiba, daun-daun semanggi yang besar mulai layu dan burung-burung yang berkicau merdu mulai meninggalkan tempat itu. Tambelina mengembara di dalam hutan. Dia merasa kedinginan dan kelaparan. Dia terus berjalan dengan hanya berselimutkan daun kering. Dia sama sekali tidak terlindung dari angin yang dingin. Kasian ya, Hur? Ya, kasian banget. Akhirnya musim dingin tiba dan salju pun turun. Bagi Tambelina, sebongkah salju kecil terlihat sebesar gunung. Tambelina menggigil kedinginan. Dia sampai di sebuah ladang jagung di dekat hutan. Saat berjalan berkeliling di ladang jagung itu, Tambelina menemukan terowongan kecil. Tambelina mengetuk pintu, seekor tikus ladang menyambutnya. "Oh, gadis yang malang, masuklah dan hangatkan dirimu." Terima kasih banyak, Nyonya Tikus." Tikus ladang yang baik hati itu memberikan makan pada Tambelina. Berkat kebaikan tikus itu, kekuatan Tambelina kembali pulih. "Kalau kau mau, kau bisa tinggal di rumahku hingga musim semi tiba." Tambelina memutuskan untuk tinggal di rumah tikus itu. Suatu hari tetangga mereka, seekor tikus mondok yang kaya raya, datang berkunjung. "Tambelina, nyanyikan sebuah lagu untuknya." Tikus mondok itu mendengarkan nyanyian Tambelina yang indah dan jatuh cinta pada Tambelina. "Gadis muda yang menyenangkan, aku ingin mengajak yang berjalan-jalan." Tikus mondok mengajak Tambelina dan tikus ladang ke terowongan. Di sana mereka melihat seekor burung walet tergeletak di atas tanah. "Bangunlah, walet." Tambelina mendekati burung walet itu. Si tikus mondok menghalanginya. "Tidak ada gunanya, burung itu sudah mati karena kelaparan." Malam itu Tambelina diam-diam mengambil selimut dan menyelimuti burung walet. "Pergilah ke surga, walet." Burung itu langsung terbangun. Ternyata dia hanya pingsan karena kedinginan. Tambelina merawatnya sepanjang musim dingin. Musim semi tiba. Matahari tersenyum menghangatkan seluruh bumi. Burung walet itu telah pulih sepenuhnya. Dia terbang tinggi ke langit. "Tambelina, maukah kau ikut bersamaku ke daerah selatan yang hangat?" ajak burung walet. "Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan tikus ladang," kata Tambelina. Sambil menahan nangis, Tambelina mengucapkan salam perpisahan pada walet. Suatu hari si tikus ladang memanggil Tambelina dan berkata, "Tikus mondok ingin menikahimu. Kau harus segera membuat gaun pengantin, Tambelina." Sebenarnya Tambelina tidak suka pada tikus mondok, karena tikus mondok hanya tinggal di dalam tanah yang gelap. Tapi dia tidak bisa menolak saat melihat tikus ladang sangat gembira mengenai rencana itu. Dengan terpaksa, Tambelina membuat gaun. Dia memintal dan laba-laba yang dibawa tikus ladang membantunya menenun. Hari pernikahan segera tiba.
kata tikus ladang sambil tersenyum. Tambelina menitikkan air mata yang selama ini dia tahan-tahan. Ia memohon, "Nyonya tikus, aku tidak ingin menikah dengan tikus mondok dan seumur hidup tinggal di dalam tanah yang gelap." "Hah? Apa maksudmu? Ini tidak masuk akal. Kau seharusnya bahagia bisa menikah dengan tikus yang sangat kaya itu." Tikus ladang menjadi geram memarahi Tambelina. Akhirnya hari pernikahan tiba. Tak lama lagi Tambelina harus tinggal di bawah tanah sepanjang hidupnya. Tikus ladang mengizinkan Tambelina menikmati sinar matahari untuk terakhir kalinya. Tambelina mengucapkan salam perpisahan pada semua burung dan bunga. "Selamat tinggal teman-teman." Tiba-tiba Tambelina mendengar suara cuit 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 cuit. Ternyata seekor burung walet terbang ke arahnya. "Oh, walet!" serunya. Tambelina memberitahu kalau dia dipaksa menikah dengan tikus mondok. "Tambelina, kali ini aku yang akan menolongmu. Ikutlah denganku," kata walet. "Iya, aku mau pergi bersamamu," kata Tambelina sambil mengangguk. Dia duduk di punggung walet, kemudian mereka terbang tinggi. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di daerah selatan. Burung walet itu menurunkan Tambelina di atas setangkai bunga yang paling indah. Seorang pangeran tampan muncul dari dalam bunga dan menyambut Tambelina. Ini adalah negeri para peri bunga. Sang pangeran melepaskan mahkotanya dan mengenakan ke atas kepala Tambelina. "Putri yang cantik, menikah denganku dan jadilah ratu bunga," kata pangeran bunga. Tambelina dengan bahagia menerima lamaran pangeran bunga. "Nama Tambelina tidak cocok untuk gadis secantik kamu. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Maya," kata pangeran. Peri bunga memberikan sepasang sayap sebagai hadiah pada Maya. "Ratu bunga, semoga kau selalu bahagia." Walet mengucapkan selamat perpisahan pada Tambelina dan terbang tinggi. Maya dan pangeran bunga hidup bahagia selamanya. Nah, cerita yang menarik bukan?